Salam sukses, cerdas, cermat, sehat, sopan, tangguh, syukur, sukses. Bertemu lagi dengan saya, Antokuswoyo Channel. Untuk bimbingan TK kali ini kita akan belajar tentang kuisis yang biasa dipakai untuk kegiatan ulangan harian atau game-game pembelajaran yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk pembelajaran bimbingan TK menggunakan kuisis. Kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik kuisis di address bar, kemudian kita buka di kuisis ini. Ini contoh punya saya. Kemudian kita akan coba keluar. Nah, kemudian nanti yang pertama kali muncul di layar adalah ketika kita mengetikkan kuisis atau masuk di kuisis seperti ini. Kemudian di sign up, kemudian continue with Google. Berarti kita pilih emailnya kita. Nah, sehingga ini sudah masuk. Jadi cukup mudah untuk masuk di kuisis ini, hanya cukup menggunakan email. Kemudian di sini ada tampilan seperti ini, buat berarti untuk membuat, kemudian mencari. Kalau kita ingin mencari jenis kuisisnya seperti apa, di sini kita ketikkan. Kemudian kalau kita ingin melihat kuis sendiri, ini sudah pernah dibuat sebelumnya. Koleksi kita ada di sini nih. Kemudian hasil, kita bisa melihat hasilnya. Jadi masih tersimpan rapi di sini. Kemudian ini juga live, berarti yang dilaksanakan secara live. Kemudian ini kelas. Kalau kita punya kelas, di dalam kuisis juga ada. Bisa juga dari classroom. Nah, ini pengaturan. Kalau ada perubahan-perubahan ada di sini. Ya, kemudian kita akan coba buat kuis. Nah, maka di sini ada pilihan. Nah, kita tulis kita mau membuat soal apa, misalkan ulangan harian 2 BTIK, mata pelajarannya misalkan komputer selanjutnya. Nah, kemudian di sini sudah ada, ini bisa diedit dari sini. Kalau kita ingin mengganti atau mengedit, kemudian di sini ada gambarnya juga. Misalkan kita mau ingin memberi gambar, misalkan kita pakai gambar yang kita coba lihat dulu, pakai gambar yang mana ini, kita lihat. Kita bisa pilih salah satu gambar yang cocok. Nah, pakai logo SMP boleh. Nah, kita simpan. Kita isi dulu bahasa Indonesia. Kemudian kita pakai yang universitas, publik, dapat dilihat oleh semua orang, disimpan. Nah, ini sudah. Kita tinggal edit gambar saja. Kemudian juga ada beberapa option. Kita mau bikin
Kuisnya pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, atau meluncur. Kita akan buat soal multiple choice atau pilihan ganda. Di sini ada dua tampilan. Yang pertama untuk memasukkan pertanyaan. Kemudian di sini nanti yang muncul di laptop atau di HP atau di Android. Ya, berarti kita harus menyiapkan dulu soal di sini. Nah, ini kita sudah siapkan soalnya. Ya, minimal kita sudah prepare dulu. Kemudian ini waktu. Ya, jadi ini waktu. Kita mau berapa nih setnya? Kalau misalkan soalnya 10, kemudian durasinya waktu jam, ya berarti kita gunakan yang 60 detik. Kemudian di sini juga bentuk soal bisa variatif, bisa menggunakan gambar. Kalau gambar berarti ada di sini, kita masukkan gambar. Misalkan soal-soal kita males untuk menulis, kita screenshot saja, berarti bentuknya gambar. Terutama yang mungkin menggunakan rumus-rumus atau menggunakan bahasa Inggris, cukup menggunakan gambar bisa. Nanti bisa direpresentasikan di sini nih, di screenshot, kemudian dimasukkan. Kemudian termasuk juga untuk pilihan gandanya, multiple choice-nya. Di sini juga bisa memasukkan gambar-gambar, sehingga cukup mudah untuk dilaksanakan atau dibuat. Nah, jadi saya akan gunakan ini. Nah, kita akan berikan ini, kita copy saja, kemudian kita masukkan pertanyaan di sini, paste. Tidak akan lebih baik, tidak perlu ada nomor soal. Jadi di sebelah kanannya itu sudah muncul di sini. Kemudian berikutnya kita akan copy dulu semuanya. Kita copy, kemudian masuk di pilihan ganda di sini. Nah, maka kita cek. Jadi hanya editingnya kita hapus, kemudian kita cut. Untuk berikutnya taruh di sini. Kita cut lagi, taruh di sini. Kita cut lagi, taruh di jawaban 4. Jadi kita proses editingnya manual seperti ini. Nah, kemudian yang jawaban yang betul itu berarti nanti dengan menggunakan ini. Nah, jawabannya betul. Berarti nanti sudah langsung terlihat, terjawab. Oh, ini kenapa ada yang kecil? Karena ini harus dibetulkan lagi. Ya, agak harus telaten. Sampai dia besar. Nah, sudah pas. Jadi seperti ini. Jadi kita sudah membuat satu soal, kemudian disimpan. Nah, satu soal selesai. Kemudian berikutnya kita akan buat soal yang nomor 2. Ini sudah ada pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan berikutnya pilihan ganda lagi. Kemudian kita cek yang kedua. Nah, boleh sekalian dijadikan satu di sini, nanti kita potongin. Nah, dari sini. Nah, kita pilih di sini.
kemudian kita pilih lagi, taruh sini lagi ya, ya. Yang penting kita udah ngeset dulu, taruh di sini lagi. Nah, ini kita sudah dalam proses editing seperti ini. Jadi harus telaten, kemudian diteliti, kemudian jangan sampai dalam membuat jawaban itu terjadi kekeliruan. Fungsi faksimil nih. Nah, kemudian setelah itu kita simpan lagi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kita akan membuat sampai, jadi memang memasukkannya satu per satu. Masukannya satu per satu. Di sini memang terlihat acak, akan lebih bagus lagi nanti di setnya itu dari awal, jadi tidak perlu lagi harus ada abjadnya ini atau ABCD nya kita hapus saja, nanti tinggal akan jauh lebih mudah. Nanti itu bagian dari strategi saja. Kalau kita ingin membuat soal pilihan ganda atau multiple choice yang tidak ribet, ya nanti kita set dulu secara teliti. Jadi nanti biar tidak lama, karena di sini juga lama. Nah, karena biar pas, hanya butuh ketelitian dan persiapan. Nah, simpan. Nah, jadi ini kita sudah membuat 3 seperti ini. Kalau sudah selesai, nah, maka kita terbitkan. Jadi kita buat soalnya 3 dulu. Nah, untuk cara-caranya sama. Oke, satu kali lagi untuk mengulang. Jadi kita masukkan pertanyaan baru, kemudian kita pilihan ganda, kemudian kita siapkan soal seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan soal yang sudah ada. Akan lebih bagus lagi ketika soal ini sudah tidak perlu lagi menggunakan abjad. Jadi nanti lebih simpel lagi, akan lebih mudah lagi. Jadi kita pastikan soal-soal yang akan kita buat itu bisa memudahkan kita. Nah, seperti ini. Nanti kita set ulang sehingga nanti kita lebih mudah. Nah, intinya seperti ini. Nah, kita ambil di sini, kita ambil lagi di sini. Sambil kita ngamati, diteliti ini outcome-nya atau hasilnya ada di sini. Oh, kalau ini masih kecil berarti ini harus di set. Sehingga pas.
seperti ini. Jadi hanya butuh ketelitian aja. Nah, ini contohnya, misalnya jawabannya ada di sini. Nah, kemudian kita simpan, kemudian kita terbitkan. Nah, ini adalah linknya. Jadi kalau kita mau mengirim link ini dari sini bisa. Salin link di sini, salin link, ya selesai. Ya, kalau kita mau menerbitkan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat soal ulangan harian ini dibuat bisa secara langsung live, atau juga bisa menggunakan dijadikan pekerjaan rumah. Nah, misalkan untuk kita kasihkan di Google Classroom di sini bisa. Kemudian bisa secara langsung mulai kuis langsung. Misalkan kita ingin coba mulai kuis langsung. Nah, kita bikin yang klasik saja. Kemudian kita pilih yang klasik. Ya, kita pilihkan di sini dulu. Ini kita cek dulu hasil. Ini pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak. Jadi antara harapannya itu antara satu dengan yang lain. Misalkan mereka bekerjanya skala kelompok, tetapi karena kita sudah atur set sedemikian rupa, ya, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan diacak antara satu teman dengan teman yang lain, itu tidak sama. Ini juga termasuk salah satu kelebihan dari Quizzes. Kemudian misalkan kita sudah yakin, pastikan ini sudah tidak ditugaskan untuk setiap kelas, berarti hanya satu kelas. Ya, kemudian nanti lanjutkan. Nah, ini berarti kita sudah mau mengendalikan Quizzes ini kepada siswa-siswa kita yang mungkin ada di rumah atau ada di laboratorium komputer. Maka mereka diberi kode ini. Kalau menggunakan HP berarti mereka harus install aplikasi atau tulis saja di Google Search itu joinmyquiz.com. Nanti kita berikan kodenya ini. Atau gunakan link. Kita bagi link, misalkan di WA group kita bagi link, atau di GCR kita bagi link. Kemudian kita akan coba salah satu. Saya akan gunakan HP. Kita coba Quizzes. Kita akan coba masukkan 262032. Kita coba masuk di sebuah game. Masukkan nama, berarti nama saya, masukkan nama kita, Anto Kuswoyo. Masuk. Di sini menunggu peserta bergabung. Kita coba dulu. Nah, ini sudah masuk nama saya, Anto Kuswoyo. Kemudian kalau sudah, berarti kalau pastikan, jadi kalau di grup itu pastikan jam sekian mulai.
maka yang setelah jam itu kita berikan durasi 10 menit, kita mulai. Jadi pesertanya di sini sudah terlihat satu orang ya. Kemudian nanti akan mulai ini, jadi di HP peserta akan muncul ada musiknya. Di HP siswa itu pertanyaan yang tadi sudah kita sudah jelas ada 4 pertanyaan, maka salah satu ini sudah terlihat. Jadi di kuisis ini kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang salah oleh siswa bisa dianalisis. Nah, jadi itu mudah-mudahan dari penjelasan saya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk belajar. Ya, jadi kita bisa nyari di kuisku ada di sini. Nah, di sini misalkan kita mau nambahin lagi yang tadi soal 4 bisa dibuka lagi, kemudian bisa diedit. Ya, ini bisa diedit. Ya, ini bisa diedit. Ya, ini edit. Maka kita akan kembali lagi ke yang tadi penambahan ya. Dan seterusnya, berarti selesai ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses.